Bapak dan Ibu fasilitator, selamat berjumpa lagi. Kita akan melanjutkan topik andragogi untuk subbahasan ketujuh, yaitu gangguan fisik orang dewasa dan sikap fisik fasilitator yang disarankan. Marilah kita bahas yang pertama, yaitu gangguan fisik yang sering dialami orang dewasa. Hambatan fisik yang dialami orang dewasa dan mengganggu proses belajar terutama adalah gangguan penglihatan, pendengaran, dan gangguan pada tubuh lainnya. Luangkan waktu 15 menit, identifikasi secara individu, jenis gangguan penglihatan, pendengaran, bagian tubuh lainnya, apa yang sering muncul, dan bagaimana fasilitator mengantisipasi. Bapak dan Ibu fasilitator, saya yakin identifikasi dan antisipasi sudah didapat. Bandingkan dengan penjelasan berikut ini. Gangguan penglihatan yang sering terjadi. 1. Titik jauh mendekat atau tidak jelas untuk melihat benda jauh. 2. Titik dekat menjauh atau tidak dapat membaca dengan jarak normal. 3. Tidak mampu melihat dengan jelas jika penerangan kurang atau silau. 4. Warna yang kontras terlihat tidak jelas. Maka solusinya, fasilitator memastikan 1. Tayangan pada layar kaca atau layar perak menggunakan huruf dengan jenis font dan ukuran font yang terbaca bagi peserta yang duduk paling belakang ruangan. 2. Bahan ajar berupa teks, terutama cetak, juga memiliki ukuran font yang cukup besar. 3. Lokasi diklat perlu penerangan cukup, tidak temaram, hindari menghadap jendela langsung yang menyilaukan. 4. Semua bahan tayangan pada layar kaca dan perak pergunakan tata warna yang kontras sehingga mudah dibedakan. Fasilitator harus sadar jika ada peserta yang memiliki gangguan pendengaran atau tidak mampu menerima suara dengan baik, sehingga pastikan mereka duduk di tempat dekat pembicara. Sedangkan gangguan pendengaran karena sulit membedakan huruf atau kata yang pengucapannya sering terdengar sama, maka fasilitator harus memastikan mengucapkannya dengan jelas. Contoh kesulitan membedakan bunyi saat mengeja huruf T, D, B, dan P, sehingga perlu dibantu dengan kata Tango, Delta, Bravo, dan Papa. Kepala sensitif mendapat hembusan udara langsung dari AC atau kipas angin. Badan mudah masuk angin jika mendapat hembusan udara langsung dari AC atau kipas angin. Maka fasilitator sebelum memulai diklatnya selalu memberi kebebasan bagi peserta yang memiliki keterbatasan ini untuk memilih tempat duduk yang aman bagi dirinya. Bapak dan Ibu fasilitator, setelah selesai kita bahas gangguan fisik yang sering dialami manusia dewasa, mari kita tuntaskan pembahasan subbahasan ke-7 ini terkait dengan sikap fisik seorang fasilitator yang disarankan. Ini banyak yang beranggapan hal yang tidak penting, karena tidak disadari jika diantisipasi akan mengurangi kenyamanan dan daya tahan peserta duduk mengikuti BIMTEK atau diklat. Gerakan tangan yang disarankan adalah jangan selalu tangan berada di dalam saku. 2. Jangan menggerakkan lengan terlalu energik. 3. Jangan mengulang terlalu sering gerakan yang sama, misalnya mengelus rambut. Gerakan tubuh yang disarankan adalah 1. Hindari berjalan mondar-mandir dari kiri ke kanan di depan kelas terus-menerus. Akan mengganggu pandangan peserta. 2. Hindari fasilitator duduk manis di meja sambil presentasi dalam durasi lebih dari 10% waktu training. 3. Disarankan fasilitator berkeliling ke meja peserta, memberi bantuan atau menjawab pertanyaan, manakala peserta sedang diskusi kelompok atau praktik. Pandangan mata yang disarankan adalah 1. Hindari terus-menerus memandang lantai atau langit-langit ruangan selama melakukan fasilitasi. 2. Disarankan tatap mata peserta secara merata. 3. Pandangan terus-menerus menyapu seluruh ruangan. 4. Hindari pandangan mata hanya pada peserta tertentu. Senyum fasilitator yang disarankan adalah 1. Senyumlah secara ikhlas, tidak terpaksa. 2. Hindari masalah pribadi dibawa ke kelas
sehingga berdampak pada wajah fasilitator yang tidak bisa tersenyum. 3. Senyum terus-menerus tidak baik, namun tidak pernah tersenyum juga tidak baik. 4. Hindari senyum hanya pada peserta tertentu. Rias wajah fasilitator perempuan yang disarankan adalah 1. Hindari merias wajah seperti hendak pergi ke resepsi. 2. Hindari tidak merias wajah sama sekali. 3. Hindari memperbaiki riasan wajah di depan peserta. Perhiasan fasilitator perempuan yang disarankan adalah 1. Gunakan perhiasan secukupnya. 2. Hindari mengenakan perhiasan seperti saat akan pergi ke resepsi. 3. Janganlah Anda mengenakan perhiasan yang berbeda jauh dengan peserta. 4. Tanpa perhiasan sama sekali juga tidak disarankan. Pakaian fasilitator yang disarankan adalah 1. Gunakan pakaian sesuai etika yang berlaku setempat. 2. Hindari mengenakan pakaian seperti saat akan pergi ke resepsi. 3. Janganlah Anda mengenakan pakaian yang berbeda jauh dengan peserta. 4. Berbusana lusuh tidak disetrika, bau juga dihindari. Kita jumpa lagi pada bahasan ke-8.